Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa dijadikan umat yang selalu istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan umat Nabi Muhammad yang bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit membahas mengenai fadilah keutamaan Al-Quran, atau lebih intinya yaitu tentang mempelajari Al-Quran atau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Utsman radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, saya ulangi lagi, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya adalah Al-Quran itu adalah inti dari agama, yaitu inti dari agama Islam ini adalah Al-Quran. Semua pokok-pokok kehidupan, semua tuntunan-tuntunan kehidupan yang dijalankan oleh seorang muslim seperti kita ini dalam kehidupan sehari-hari, itu semua sudah diatur dalam Al-Quran. Ya, dan sebaik-baiknya kamu ya, kita semua, sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, itu. Jadi kita yang belajar, walaupun kita belajarnya masih alif, ba, ta, sa, jim dan lain-lainnya, atau masih dalam tingkatan Iqra, itu semata-mata Allah sudah menghitung niat kita untuk belajar Al-Quran. Ya, itu. Apalagi ketika kita sudah bisa mengetahui apa itu maksud dari kandungan dari dalam Al-Quran. Tiap-tiap ayat kita mengetahui apa maksud dari ayat tersebut. Nah, itu justru lebih baik lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat dan akan diberikan karunia-Nya yang lebih besar lagi ketika kita mengetahui isi dari kandungan ayat tersebut. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Syarah Al-Ihya ya, diterangkan bahwa di antara golongan orang yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang penuh ketakutan, yaitu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran pada masa kanak-kanak, serta ia terus menjaganya hingga masa tua. Alangkah lebih mulianya
Ketika kita sudah belajar Al-Quran dan kita memiliki keluarga di rumah, kita mengajarkannya kepada anak-anak kita dan kepada istri-istri kita ataupun kepada keluarga-keluarga yang ada di rumah kita. Sungguh luar biasa ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan anak-anak kita atau keluarga kita bisa menjaganya terus-menerus hingga ia tua. Itu kita nanti di akhir hari kiamat akan mendapatkan naungan dari asnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, siapa yang tidak mau mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat nanti? Kita semua menginginkannya. Maka dari itu, yuk sama-sama mulai dari diri kita, ya. Ibda binafsi, mulai dari kita, diri kita aja dulu, nggak usah orang lain, ya. Mulai dari diri kita sendiri, baru ke orang lain, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya. Baru kita mulai ke situ. Mulai, yuk gaungkan, niatkan untuk belajar Al-Quran, dan insya Allah kita akan merasakan bagaimana khidmatnya, bagaimana kenikmatannya ketika kita sudah mempelajari Al-Quran. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali dengan materi-materi yang lain, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan juga kita bisa terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Yuk kita gaungkan mulai dari sekarang tagline kita, gerakan belajar Al-Quran mulai dari diri kita dulu sendiri. Oke? Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Apabila ada kebenaran semata-mata, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.